Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Hemarahini dari kelas Pendidikan Agama Islam 2A. Hari ini saya akan menerangkan kembali materi mata kuliah Islamic Worldview yang telah diterangkan oleh dosen pengampu kami, Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Pembahasan yang akan saya bahas hari ini, yang pertama ruang lingkup Islamic Worldview, yang kedua konsep wahyu, yang ketiga konsep kebenaran, yang keempat konsep Tuhan, yang kelima konsep ilmu dan klarifikasinya, yang keenam konsep manusia, dan yang terakhir problem epistemologi barat. Yang akan saya bahas yang pertama, ruang lingkup Islamic Worldview. Ruang lingkup Islamic Worldview merupakan sebagai landasan dan pandangan menjadi ruh dari semua pelajaran di Universitas Ibnu Khaldun. Worldview juga bisa disebut at-tasawwur al-Islami. Ruang lingkup Islamic Worldview terbagi menjadi konsep Tuhan, konsep manusia, konsep agama, konsep ilmu, konsep kitab suci, konsep nabi, dan konsep kebenaran. Merupakan kepercayaan dan perasaan dan juga apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial moral. Orang yang tidak mempunyai agama dan yang mempunyai agama mempunyai worldview-nya sendiri, dipengaruhi faktor internal dan eksternalnya. Kita sebagai muslim harus belajar Islamic worldview. Kenapa? Karena banyak beberapa problematika yang akan dihadapi. Lalu pandangan lahirnya Islamic worldview umum bisa kita ketahui ada 5: pendidikan penyelidikan, tradisi, kebudayaan, agama, dan kepercayaan. Lalu yang kedua, ketika pandangan lahirnya worldview Islam dalam periode Mekah I bisa konsep dalam etika, idah atau tauhid, konsep penciptaan, hari akhir, dan konsep tentang Islam. Lalu worldview Islam dalam periode Mekah II bisa kita ketahui konsep ibadah, konsep ilmu, konsep kenabian, konsep din, dan lain-lain. Dan worldview Islam dalam periode Madinah bisa kita juga peradaban worldview-nya peradaban Islam melalui konsep jihad, konsep ummah, konsep ukhuwah, konsep daulah, dan lain-lain. Yaitu materi selanjutnya yaitu konsep wahyu. Wahyu memiliki banyak kategori bahasa. Wahyu secara bahasa yaitu al-isyarah al-syari'ah atau isyarat yang cepat, atau al-kitabah tulisan, dan al-maktub tertulis, dan sebagainya. Wahyu secara istilah adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala atau iklam yang ditunjukkan kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat, dan hukum tertentu. Perbedaan wahyu dengan waswas setan yaitu wahyu harus ada dua rukun Allah, yaitu dua rukun Allah Subhanahu wa taala yang pemberi risalah dan nabi penerima risalah. Jika tidak terdapat rukun berarti bukan termasuk wahyu. Waswas setan yaitu adalah pemberian dari setan dan seseorang yang mengaku memiliki wahyu tetapi itu sebenarnya adalah bisikan setan. Selanjutnya, substansi wahyu. Dalam surat Asy-Syura ayat 13 yang menceritakan tentang substansi wahyu yaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wasya bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasyayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih, yang artinya Dia Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepadanya Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu
tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah. Maksud substansi wahyu di sini berarti semua nabi dan rasul itu termasuk Islam. Nabi sebelumnya dan nabi sebelum Muhammad SAW. Dan selanjutnya Islam sebagai agama wahyu dalam surat Al-Imran ayat 19 yaitu Inad dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Dan juga Islam sebagai agama dengan ketiga kategori yaitu iman, yaitu Allah, malaikat, nabi, kitab, hari akhir, takdir. Yang kedua, Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan terakhir ihsan, manifestasi puncak keberagaman akhlak. Selanjutnya adalah konsep kebenaran. Pemahaman konsep kebenaran menjadi pemahaman relativisme, yaitu maksudnya tujuan berpengetahuan untuk mencapai kebenaran akan ada kepastiannya. Belajar ilmu agama untuk ma'rifatullah. Jangan semakin belajar semakin banyak keraguan. Kebenaran dalam Al-Quran terulang-ulang dalam hak penting untuk urgensi kehidupan. Misalnya seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 26 yang yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu haqqu min rabbihim, yang artinya adapun orang-orang yang beriman mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Kebenaran perspektif Islamic worldview, akal sehat tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Akal itu bisa menemukan kebenaran absolut jika ada wahyu dan hanya bisa mengatakan sami'na wa ta'na. Konsep kebenaran merupakan mencakup pandangan dunia dan dia di akhirat dan tidak boleh dipisahkan. Konsep kebenaran juga merupakan rumah terakhir pemikiran absolut. Selanjutnya adalah terdapat level atau tingkatan dalam syariat. Yang pertama level pertama ilmu yakin, yang kedua level aino yakin, dan yang terakhir hakul yakin. Ini adalah konsep Tuhan. Konsep Tuhan berkaitan dengan kaum liberal yang salah kaprah dan harus diwaspadai dalam konsep Tuhan. Karena dalam istilah liberal satu Tuhan itu banyak, ini bertentangan dengan ideologi Islam karena Allah hanya Esa. Konsep Tuhan wahyu dengan konsep Tuhan budaya sangat berbeda karena konsep Tuhan wahyu itu Esa tidak sama dengan konsep Tuhan budaya dengan visualisasi dan mengekspresikan Tuhan itu dengan seperti ini dan seperti itu. Konsep Tuhan Islam dari wahyu, bukan dari spekulasi akal tertentu. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa menjadikan elemen terkuat dalam konsep Tuhan Islam. Konsep Tuhan Barat, mereka hanya percaya dalam hal-hal yang empiris dan natural, tidak percaya dengan hal-hal gaib, karena hanya memisahkan konsep Tuhan dalam kehidupan. Jika melepas konsep Tuhan akan menjadi kerusakan di muka bumi ini, karena konsep Tuhan memandang Tuhan harus absolut. Lalu setelah itu memahami konsep Tuhan harus mentauhidkan Allah dalam beribadah antara rububiyah dan uluhiyah. Tidak bisa dipisahkan karena tugas kita adalah beribadah. Tuhan itu yaitu la ilaha illallah, yang artinya tidak Tuhan selain Allah. Itulah konsepnya. Ini adalah konsep ilmu dan klasifikasinya. Para ulama menganggap ilmu sebagai pilar dan wajib berpegang ilmu dunia dan di akhirat. Istilah-istilah ilmu berkaitan yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis termasuk dari kata alamah sebagai tanda ilmu identik dengan sunnah dan syariatnya. Terdapat 750 kali istilah-istilah ilmu dalam Al-Quran dan hadis. Definisi ilmu dalam perspektif ilmu. Ilmu merupakan segala sesuatu yang berdasarkan dalil. Dalil terdapat ada dua, yaitu informasi yang benar dan datang dari Allah, dan hal-hal syahadah yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Terdapat klarifikasi ilmu ada dua, yaitu ilmu syariah dari Rasul dan ilmu guru syariah
ilmu kifayah dan ilmu fardhu ain, ilmu hal dan ilmu ghairu hal, dan istilah ilmu yang lainnya. Konsep ilmu dan klarifikasinya dalam para ulama adalah ilmuwan sejati yang takut sama Allah dan tidak seperti ulama Bani Israel yang kufur. Budaya Islam bisa berkembang orientasi dengan mementingkan ilmu langgeng dan urusan ilmiah, melakukan riset dan juga istimrariyah pewarisan ilmu. Ilmuwan dan peradaban tidak bisa dipisahkan. Setelah menjadi ilmuwan harus ada adab, karena adab dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Bab selanjutnya adalah konsep manusia. Manusia sebagai objek tasawuf. Banyak problem manusia dan inti dari semua manusia dari unsur jiwa. Banyak problem manusia, tapi juga banyak solusinya yang terdapat dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan, yaitu tazkiyatun nufus. Konsep jiwa dalam risalah para nabi ada 3, yaitu 3 unsur: akal, syahwah, dan godok. Manusia diberi akal untuk fadilati ilmu atau pengetahuan, dan manusia diberikan emosinya atau godok, karena jika emosi dikontrol maka akan menjadi pemberani, tetapi bila tidak dikontrol akan menjadi pengecut. Lalu manusia mempunyai syahwah, jika tidak dididik syahwahnya akan menjadi ifah. Jika dididik syahwahnya akan menjadi ifah, atau jika tidak dididik akan menjadi dikuasai oleh hawa nafsu. Syahwatun hiya mailun nasi ila ma yulaimuhu, yang artinya syahwat merupakan kecondongan manusia terhadap apa saja. Konsep teori ini bisa dideteksi dengan jiwanya. Terakhir yaitu problem epistemologi barat. Bahaya paradigma pemikiran barat terhadap Islam karena pemikiran peradaban barat berdasarkan panca indera. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas berkata, tanpa wahyu, ilmu sains dianggap satu-satunya pengetahuan yang otentik. Science is the sole authentic knowledge, dan ilmu pengetahuan hanya dikaitkan oleh fenomena. Akibatnya dari kesimpulan kepada fenomena akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tanpa wahyu, realitas yang dipahami hanya terbatas kepada alam nyata yang dianggap satu-satunya realitas. Dalam sejarah Eropa, Kristen kota sekuler atau liberal dimaknai dengan pembebasan masyarakat dari cengkraman kekuasaan gereja. Dr. Adin Hussein berkata, ada 3 faktor yang mengubah barat Kristen menjadi barat sekuler, yaitu yang pertama, trauma sejarah khususnya berhubungan dengan dominasi gereja. Yang kedua, problema teks Bible. Yang ketiga, problema teologis Kristen. Lalu, terjadinya sekularisme dalam peradaban barat, yang problematika peradaban barat menjadi inti dari kebudayaan barat, yaitu 1. Kepercayaan yang berlebihan terhadap kemampuan panca indera. 2. Kelangkaan rasa keagamaan dan kerohaniannya. 3. Sangat menjunjung tinggi kehidupan Romawi. 4. Memiliki rasa patriotisme yang kuat. Lalu trauma barat terhadap Islam yaitu ada 4. 1. Pendudukan Spanyol dari tahun 711 sampai 1492. 2. Pendudukan Vienna 1529 dan 1683. 3. Penaklukan Konstantinopel 1453. Yang terakhir perang salib pada tahun 1400. Yang terakhir perang salib atau penaklukan Yerusalem 1187. Peradaban barat masuk Islam melalui kontekstualisasi, lalu perubahan metodologi jihad, lalu dekonstruksi konsep wahyu, lalu dekonstruksi tafsir, lalu perombakan hukum Islam, juga memunculkan dekonstruksi Al-Quran atau studi kritik Al-Quran. Pemikiran barat hanya membuat pepecahan agama dari kehidupan dan dikenal dengan liberal dan sekularisme. Jadi, jika melihat harus dengan kacamata Islam untuk menyelesaikan peradaban barat yang termasuk. Cukup sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.